Bab 13. Akhir kecemasan. Kecemasan terjadi ketika kebiasaan Anda khawatir menjadi tidak terkendali. Sebagai penderita kecemasan seumur hidup, saya tahu betul betapa besarnya cengkeraman yang ada pada Anda dan betapa menakutkan rasanya. Saya juga tahu cara mengalahkannya. Menggunakan tanda pagar 5 second rule yang dikombinasikan dengan strategi yang disebut reframing, adalah jawabannya. Kunci untuk mengatasi kecemasan adalah memahaminya. Jika Anda dapat menangkapnya dengan benar dan membingkainya kembali, Anda akan menstabilkan pikiran Anda sebelum pikiran Anda meningkatkannya menjadi kepanikan besar. Dan seiring waktu, saat Anda menggunakan aturan tanda pagar 5 second rule berulang kali, kecemasan Anda akan melemah dan menjadi seperti awalnya, hanya kekhawatiran sederhana. Seperti yang baru saja Anda pelajari, kebiasaan khawatir mudah dihilangkan. Saya pikir saya dilahirkan dengan rasa cemas. Sebagai seorang anak, orang tua saya mengatakan bahwa saya memiliki perut yang gugup, dan saya khawatir tentang segala hal. Saya adalah anak di perkemahan yang sangat rindu kampung halaman sehingga dia harus pulang lebih awal. Sebagai seorang mahasiswa, wajahku akan memerah seperti tomat ketika aku dipanggil. Saya mengandalkan keberanian untuk berbicara dengan pria keren di pesta karena tanpa alkohol saya akan mengalami stres di leher saya. Serangan panik dimulai pada awal usia 20-an, ketika saya mulai kuliah hukum. Serangan panik terasa seperti Anda akan terkena serangan jantung dan dapat terjadi karena dua alasan. Pertama, karena Anda memiliki sesuatu yang menakutkan untuk dilakukan, berbicara di depan umum, menghadapi mantan, naik pesawat, atau kedua, tanpa alasan sama sekali, semua. Jika Anda belum pernah mengalami serangan panik, inilah cara terbaik untuk mendeskripsikannya, saat pikiran dan tubuh Anda mengalami pengalaman nyaris celaka, yang sama sekali di luar konteks. Izinkan saya menjelaskan dengan menggunakan analogi yang sangat sederhana. Kepanikan biasa vs. serangan panik. Akan ada banyak saat dalam hidup Anda ketika Anda panik dan itu akan menjadi hal yang normal. Katakanlah Anda sedang mengendarai mobil dan hendak berpindah jalur di jalan raya. Tiba-tiba, entah dari mana, sebuah mobil melaju melewati Anda dan memotong Anda berbelok untuk menyingkir tetapi mereka hampir meleset. Ketika nyaris celaka terjadi di jalan raya, Anda merasakan lonjakan adrenalin ke seluruh tubuh Anda. Jantungmu berdebar kencang, nafasmu semakin cepat, kortisol Anda melonjak, tubuh Anda menjadi sangat waspada sehingga Anda dapat mengendalikan mobil. Anda bahkan mungkin sedikit berkeringat. Begitu tubuh Anda panik, hal itu memicu pikiran Anda untuk mencari alasan mengapa tubuh Anda begitu gelisah. Dalam contoh di jalan raya ini, otak Anda mengetahui bahwa Anda hampir mengalami kecelakaan mobil dan itulah sebabnya tubuh Anda ketakutan. Ketika pikiran Anda memiliki penjelasan mengapa tubuh Anda panik, hal itu tidak akan meningkatkan kecemasan. Pikiran Anda akan membiarkan tubuh Anda tenang karena mengetahui bahaya telah berlalu. Hidup Anda akan kembali normal, dan Anda akan sedikit lebih berhati-hati saat berpindah jalur di lain waktu. Saat Anda mengalami serangan panik, sensasi nyaris celaka yang sama menyerang pikiran dan tubuh Anda, tanpa peringatan apapun dan tanpa kejadian sebelumnya. Anda akan berdiri di dapur, menuangkan secangkir kopi dan entah dari mana tiba-tiba adrenalin Anda melonjak ke seluruh tubuh Anda seperti yang terjadi ketika mobil itu hampir meleset dari Anda di jalan raya. Jantungmu berdebar kencang, nafasmu semakin cepat, Anda mungkin akan sedikit berkeringat. Kortisol Anda melonjak, tubuh Anda masuk ke dalam kondisi kesadaran berlebihan. Sekarang tubuh Anda dalam keadaan terangsang, pikiran Anda akan berpacu untuk mencoba memahami alasannya. Jika Anda tidak memiliki alasan yang sah mengapa hal tersebut terjadi, pikiran Anda akan berpikir bahwa Anda pasti berada dalam bahaya. Pikiran Anda akan menjadi prasejarah dan meningkatkan rasa takut, berpikir bahwa bahaya sudah dekat. Saat jantung Anda mulai berdebar kencang, pikiran Anda berpacu mencari penjelasan sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada tubuh Anda dan memutuskan bagaimana melindungi Anda. Mungkin aku terkena serangan jantung. Mungkin aku tidak ingin menikah bulan depan. Mungkin aku dipecat, mungkin aku sekarat. Jika pikiran Anda tidak dapat menemukan penjelasan yang sesuai, otak Anda akan memperburuk kecemasan sehingga Anda ingin melarikan diri secara fisik dari situasi tersebut dan meninggalkan ruangan. Jika Anda pernah melihat seseorang mengalami serangan panik, mereka panik, melesat kemana-mana, pikirannya terpencar-pencar, pandangan seperti rusa di lampu depan, dan tiba-tiba, harus meninggalkan ruangan. Ini adalah lingkaran setan dan saya terjebak di dalamnya selama bertahun-tahun. Untuk waktu yang lama, saya tidak memahami perbedaan antara kepanikan normal dan serangan panik, maupun peran pikiran saya dalam meningkatkan kecemasan saya. Saya pergi ke terapis dan mencoba segala macam teknik kognitif untuk mencoba menghentikan rasa panik. Keadaannya menjadi sangat buruk sehingga saya menjadi takut akan serangan panik itu sendiri, dan ketakutan itu, tentu saja, hanya membuat saya mengalami lebih banyak serangan panik. Akhirnya saya berobat dengan Zoloft, obat ajaib. Zoloft memberikan keajaiban bagi saya, selama hampir 2 dekade. Dan jika Anda berada di dalam lubang, Anda tidak dapat memanjatnya. Keluar, dapatkan bantuan profesional, dan mungkin obat-obatan. Meskipun bukan pengganti terapi, terapi ini dapat mengubah hidup. Saya berasumsi bahwa saya hanya akan menggunakan Zoloft selama sisa hidup saya. Dan kemudian kami memiliki anak dan mereka bertiga mulai berjuang melawan kecemasan mereka sendiri. Itu lebih dari sekedar kekhawatiran.
Kecemasan ini berdampak pada kehidupan mereka, mereka berhenti menginap, tidur di lantai kamar tidur kami, dan khawatir akan segala hal. Oakley menyebut keadaan paniknya sebagai Oliver, dan putri kami Sawyer menyebut kecemasannya sebagai lingkaran. Bagaimana jika? Dia suatu kali menoleh padaku dan berkata, sepertinya ada lingkaran bagaimana jika di kepala saya dan begitu saya mulai memikirkan semua. Bagaimana jika saya terjebak memikirkan bagaimana jika dan saya tidak dapat keluar dari situ karena ada selalu bagaimana jika. Saya tahu betapa menakutkannya menderita penyakit ini, dan sungguh menyedihkan melihat anak-anak kami berjuang dan ketakutan. Sungguh membuka mata dan membuat frustrasi saat mencoba membantu mereka mengatasi kecemasan mereka karena tidak ada yang berhasil. Kami pergi ke spesialis dan mencoba segala macam teknik. Kami menyiapkan permainan berhadiah bagi mereka untuk menghadapi ketakutan mereka. Tampaknya menjadi lebih buruk. Saya keluar dari Zoloft sehingga saya dapat menghadapi kecemasan saya sendiri tanpa bantuan obat-obatan. Saya ingin memahaminya lebih baik dan mencari cara untuk mengalahkannya, sehingga saya dapat membantu anak-anak saya menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Inilah yang saya pelajari. Mencoba tenang tidak berhasil. Saya telah menghabiskan waktu berjam-jam dengan terapis yang menyuruh saya dan anak-anak untuk bersikap adil. Ganti saluran, dan pikirkan hal lain. Hal ini berhasil jika Anda hanya merasa khawatir, namun dengan sendirinya, strategi tersebut tidak akan berhasil untuk mengatasi rasa cemas yang berlebihan. Dan ada alasannya. Saat Anda merasa cemas, Anda berada dalam kondisi fisik yang gelisah. Saat Anda menyuruh seseorang untuk tenang, Anda meminta seseorang untuk melaju dengan kecepatan 60 mil per jam. Hingga 0 mil per jam. Ini seperti mencoba menghentikan kereta barang dengan melemparkan batu besar ke depannya, itu akan melompati jalurnya. Sebuah studi di jurnal Behavior Research and Therapy menunjukkan bahwa orang yang secara alami mencoba menekan pikiran yang tidak diinginkan akan menjadi lebih tertekan oleh pikiran tersebut. Benar sekali, ketika Anda mencoba mengatakan pada diri sendiri untuk tenang saja, Anda memperburuk kecemasan karena Anda sedang berjuang melawannya. Ketika Anda memahami cara kerja rasa panik, apa itu rasa panik, dan peran otak Anda dalam memperburuk keadaan, Anda bisa mengatasinya. Ada dua strategi yang bekerja sama dengan sangat baik, menggunakan tanda pagar 5 aturan kedua untuk menegaskan kendali atas pikiran Anda dan kemudian mengubah kecemasan menjadi kegembiraan sehingga otak Anda tidak meningkatkannya dan tubuh Anda bisa tenang. Inilah cara Anda melakukannya. Kegembiraan dan kecemasan terasa sama di tubuh Anda. Saya pertama kali menggunakan strategi pembingkaian ulang, ini sebagai pembicara publik. Saya mendapat banyak pertanyaan tentang berbicara di depan umum dan khususnya bagaimana saya mengatasi ketakutan dan kegelisahan saya tentang berbicara di depan umum. Jawaban saya selalu mengejutkan orang. Saya tidak pernah bisa mengatasi ketakutan dan kegelisahan saya hanya menggunakannya untuk keuntungan saya. Saya berbicara untuk mencari nafkah. Banyak. Pada tahun 2016, saya dinobatkan sebagai pembicara wanita yang paling banyak dipesan di Amerika, 98 pembicara utama dalam 1 tahun. Luar biasa. Apakah saya gugup? Sangat. Setiap saat. Namun inilah triknya, saya tidak menyebutnya saraf. Saya menyebutnya kegembiraan, karena secara fisiologis kecemasan dan kegembiraan adalah hal yang sama. Izinkan saya mengatakan itu lagi. Ketakutan dan kegembiraan adalah hal yang sama di tubuh Anda. Satu-satunya perbedaan antara kegembiraan dan kecemasan adalah apa yang disebut dalam pikiran Anda. Seperti contoh, nyaris celaka. Jika otak Anda memiliki penjelasan yang baik tentang mengapa tubuh Anda panik, hal itu tidak akan memperburuk keadaan. Pertama kali saya benar-benar memberikan pidato yang sah adalah pada TEDx Talk di San Francisco. Saya ingat berdiri di belakang panggung mendengarkan PhD demi PhD. Memberikan ceramah mereka sambil berpikir dalam hati, ini adalah hal terbodoh yang pernah saya lakukan. Saya akan terdengar seperti orang tolol dibandingkan dengan orang-orang pintar ini. Telapak tanganku berkeringat, jantungku berdebar kencang, wajahku terasa panas, ketiakku menetes seperti air terjun Niagara. Tubuh saya sedang bersiap untuk action. Ia sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku gugup. Saya menyebut semua sensasi itu sebagai tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan saraf saya semakin parah. Ingin tahu sesuatu yang liar? 6 tahun dan ratusan pidato kemudian, saya masih merasakan hal yang sama persis di tubuh saya di belakang panggung. Telapak tanganku berkeringat, jantungku berdebar kencang, wajahku menjadi panas, lubang lenganku mulai menetes. Secara fisiologis, saya dalam keadaan terangsang. Saya akan beraksi dan tubuh saya bersiap-siap. Saya merasakan hal yang sama persis dengan rasa takut. Saya hanya menyalurkannya ke arah yang positif. Semakin banyak pidato yang saya sampaikan, semakin nyaman dan percaya diri saya terhadap apa yang saya katakan. Namun ketika saya semakin percaya diri pada kemampuan saya menyadari bahwa perasaan di tubuh saya tidak hilang. Saat itulah saya sadar bahwa mungkin ini hanya cara tubuh saya bersiap melakukan sesuatu yang keren. Jadi, saya mulai berkata pada diri sendiri bahwa saya semakin bersemangat, alih-alih menyebutnya kegugupan. Katakanlah Anda bersemangat. Saya tidak pernah tahu bahwa trik saya mempunyai ilmu yang serius di baliknya. Ini disebut penilaian ulang kecemasan. Membingkai ulang kecemasan Anda sebagai kegembiraan benar-benar berhasil. Ini sesederhana namun kuat. Profesor Harvard Business School,
Alison Woodbrooks, telah melakukan penelitian demi penelitian untuk membuktikan bahwa hal ini tidak hanya berhasil menurunkan kecemasan, tetapi juga membuat Anda tampil lebih baik dalam ujian matematika, berbicara, dan sebagainya. Singkatnya, karena kecemasan adalah keadaan yang terangsang, lebih mudah meyakinkan otak Anda bahwa semua perasaan gugup itu hanyalah kegembiraan daripada mencoba menenangkan diri. Saat menggunakan teknik ini dalam eksperimen mulai dari bernyanyi karaoke, berpidato di depan kamera hingga mengikuti tes matematika, kata peserta. Saya bersemangat, melakukan lebih baik dalam setiap tantangan dibandingkan peserta yang mengatakan. Saya cemas, mengubah rasa gugup menjadi antusiasme berhasil, seperti yang dilakukan Suzy. Dia menggunakan tanda pagar 5 second rule untuk 5, 4, 3, 2, 1 dan menjaga perasaan itu di perutnya agar tidak menghentikannya. Sekarang, inilah inti dari mengatakan pada diri sendiri, saya senang, itu tidak benar-benar menurunkan perasaan yang mengalir di tubuh Anda. Itu hanya memberi pikiran Anda penjelasan yang memberdayakan Anda. Dengan begitu perasaan gugup tidak bertambah parah. Anda tetap memegang kendali dan kegelisahan di tubuh Anda akan mulai mereda saat Anda mulai bergerak. Jika nanti Anda mengalami serangan panik saat membuat kopi, mengalami demam panggung, merasa gelisah sebelum pertandingan, atau khawatir tentang ujian besar atau wawancara kerja, gunakan tanda pagar 5 second rule dan penelitian baru ini untuk mengatasi kecemasan Anda. Segera setelah Anda merasakan kecemasan menguasai tubuh Anda, kendalikan pikiran Anda. 5, 4, 3, 2, 1 mulailah mengatakan pada diri sendiri, saya sangat bersemangat, dan dorong diri Anda untuk maju. Inilah yang dilakukan J. Greg ketika dia menyusun ulang perasaannya untuk mengatasi kecemasan. Dampak fisik, dorongan, sangat penting dan dimulai dengan penghitungan. Mengerahkan diri sendiri memungkinkan korteks prefrontal mengambil kendali dan memfokuskan Anda pada penjelasan positif. Saat pertama kali mulai menggunakan strategi ini, Anda mungkin harus mengulanginya 27 kali dalam 1 jam. Pertama kali anak kami yang berusia 11 tahun menggunakannya untuk mengatasi rasa cemasnya karena menginap di rumah temannya. Dia berkata, saya sangat bersemangat untuk menginap berulang kali selama 6 mil perjalanan. Memberkati hati kecilnya, ketika saya berhenti di halaman rumah Queen, saya memarkir mobilnya dan berkata, apa kabar? Dia menjawab, jantungku masih berdebar kencang dan perutku terasa tidak enak, tapi aku bersemangat untuk tidur. Itu 6 bulan yang lalu. Kecemasannya tentang menginap hilang. Dia sekarang benar-benar bersemangat. Dan itulah kekuatan alat ini benar-benar berfungsi. Kamu lebih berani dari kamu. Percayalah, lebih kuat dari yang terlihat. Dan lebih pintar dari yang kamu kira. A. Milne